Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Nyonya Bai berdiri di udara, singgasana di belakangnya dipenuhi tulang-tulang patah dan semut-semut kerangka yang berserakan, melekat di tubuhnya. Beberapa menyatu menjadi tubuh naga yang kokoh, beberapa menyatu menjadi ekor tulang yang jauh lebih panjang dari tubuhnya, beberapa tumbuh dari rambut, atau menopang atau menyematkannya di antara rambut yang indah, seperti mahkota, dan sebagian besar sisanya melekat pada tubuh dan anggota badan, seperti baju zirah tulang putih. Dan di bahunya, terdapat bulan sabit hitam dan putih bersih, dan kedua bulan sabit itu membentuk garis seperti persimpangan pagi dan sore di tengah wajahnya yang indah dan menawan. Saat ini, Nyonya Bai bagaikan kehidupan yang keluar dari mitos, di antara seorang wanita cantik dan seekor binatang purba. Penguasa dunia bawah, Ning Qinsui menyatukan jiwanya, mendongak, dan tak kuasa menahan diri untuk bersujud dan berlutut hanya dengan sekali pandang. Para pejabat dunia bawah lainnya juga menundukkan kepala satu per satu. Nyonya Bai tidak mengejar dan membunuh Zhao Xianger. Kekuatannya hampir mencapai puncaknya, dan membunuh mereka akan sangat mudah. Ia kini khawatir kekuatan yang melampaui hukum dunia akan tiba-tiba turun dan menghancurkannya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, ia harus segera membangun kerajaan yang utuh. Bertahun-tahun kemudian, seorang gadis kecil merangkak keluar dari tumpukan tulang dan akhirnya selamat setelah merebus tubuhnya sendiri dengan pasir dan air. Ia terus berjalan maju, perlahan-lahan melupakan segalanya, dan tiba di sebuah kota kecil, lalu pindah ke kota bersama para pengungsi. Gadis kecil bertulang itu tidak tahu asal-usulnya dan menganggapnya hanya gadis biasa. Ia hidup seperti orang biasa hingga dibunuh oleh seorang Taois tua pada usia 14 tahun. Gadis yang dipilih oleh Raja Neraka tentu saja tidak akan mati. Ia perlahan-lahan mengingat segalanya. Selama bertahun-tahun, penduduk kota tidak pernah menunjukkan banyak kebaikan kepadanya, tetapi ia membalas kejahatan dengan kebaikan dan berencana untuk memberikan kehidupan abadi kepada seluruh kota. 5 tahun kemudian, pada malam tahun baru, gadis kecil itu tidak mengecewakan harapan sang raja dalam kegelapan. Ia memulihkan kerajaan tertingginya dan mewarisi kekuasaan Raja Neraka. Sejak saat itu, kota Linhe akan bersembunyi di dunia sebagai Fengdu yang benar-benar baru. Para dewa hidup di dunia, ditemani oleh kesepian abadi, tetapi suatu hari mereka akan terbangun dengan kekuatan yang melampaui segalanya. Mulai sekarang, aku akan mengenakan mahkota seperti itu dan menjadi eksistensi baru. Suara Nyonya Bai bagaikan nyanyian, melengkapi celah terakhir dalam logika mitos tersebut. Di hutan belantara di luar kota Linhe, para hantu pengembara itu berkumpul satu demi satu. Mereka berkumpul di atas kerajaan Fengdu, seperti cahaya dan bayangan di atas air, tetapi mereka tidak melintas begitu saja, melainkan benar-benar berkumpul membentuk sebuah peti yang sangat rumit. Nyonya Bai menatap langit, suaranya agung dan bangga, para pejabat dunia bawah mendengarkan perintahku dan masing-masing menjalankan tugasnya. Di jembatan Naihe, semua jiwa merespons serempak. Mereka bagaikan bayangan yang tertutup dan lenyap oleh kegelapan. Mereka hampir muncul bersamaan di Istana Yama, Istana Hakim, Istana Ketidakkekalan, dan bangunan-bangunan lain yang diberi kekuasaan. Semua orang duduk tegak, wajah mereka hikmat dan suci tanpa emosi. Hanya gadis berpakaian sipil dan Subai yang masih berdiri di dekat jembatan Naihe. Gadis itu adalah Meng Po di masa depan, dan jembatan ini adalah kediaman abadinya. Subai seolah terlupakan. Ia tak bisa bergerak maupun berbicara. Ia menyaksikan pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi. Ia ingin pingsan, tetapi kesadarannya semakin jelas. Segala sesuatu yang terjadi seolah diperbesar beberapa kali oleh indranya, sangat jelas dan nyata. Di sisi lain, Ning Changjiu segera menarik Ning Xiaoling menjauh. Ia menghampiri Zhao Xianger dan meraih tangannya. Zhao Xianger terluka oleh serangan tak sengaja Nyonya Bai tadi. Jika semua bangunan di kota ini tidak nyata saat ini, ia pasti sudah tertutup debu. Ayo pergi dulu, kata Ning Changjiu. Zhao Xianger mengangguk, melemparkan pedang panjang untuk memanggil Jiu Yu, dan hendak membawa mereka ke tepi Fengdu untuk melarikan diri. Nyonya Bai melirik mereka dengan ringan dan berkata, mau pergi. Ia tersenyum meremehkan, menyentuh ujung jarinya, dan mengucapkan hukum pertama kerajaan ilahi Fengdu, semua makhluk hidup yang bernyawa tidak boleh meninggalkan kerajaan ilahi yang dibangun oleh alam baka. Hukum pertama diumumkan, dan ketiga orang di atas Jiu Yu langsung merasakan permusuhan. Permusuhan itu tidak datang dari satu titik tertentu, melainkan dari seluruh dunia tempat mereka berada. Malam yang sunyi seakan berubah menjadi lautan panjang tak berujung dalam sekejap. Sekuat apapun seseorang, ia tak akan bisa berenang menyeberanginya. Nyonya Bai tidak langsung membunuh mereka. Ia terbuai oleh kenikmatan memegang kekuasaan. Jari-jarinya yang seputih salju dan runcing dengan lembut menembus kehampaan dan mengucapkan hukum kedua, di kerajaan Tuhan, semua makhluk hidup maupun jiwa yang mati harus mengikuti kehendak penguasa alam baka dan bersujud di hadapan penguasa alam baka. Begitu dekrit ini dikeluarkan, Ning Xiaoling adalah orang pertama yang terdampak. Ia memeluk kepalanya erat-erat, berusaha menutup telinganya agar tak terhanyut oleh kata-kata jahat Nyonya Bai.
Namun, tindakan ini hanyalah upaya menutupi. Hukum telah dikeluarkan, dan tidak ada hubungannya dengan apakah ia mendengarnya atau tidak. Mereka yang tidak mengetahuinya juga bersalah. Dalam hati Ning Xiaoling, semangat juangnya dengan cepat hancur dan musnah. Jauh di lubuk hatinya, ada suara yang terus mengatakan bahwa penguasa dunia bawah adalah penguasa segala sesuatu, dan ia harus menghormati dan bersujud kepadanya sejak ia lahir di dunia ini. Ah! Ia meratap kesakitan, keinginannya melawannya, tetapi tak lama lagi kekuatan hukum akan melahap segalanya. Ning Changjiu dan Zhao Xianger juga sedang berjuang. Mereka bertukar pandang, pikiran yang sama berkelebat di benak mereka, dan mereka mengucapkan serempak, penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah ini tidak ditujukan kepada Nyonya Bai, melainkan kepada satu sama lain. Mereka baru saja menanamkan sebuah pikiran di alam bawah sadar mereka, meyakini orang di hadapan mereka adalah penguasa dunia bawah. Mereka berlutut dan membungkukkan badan bersamaan, dan Ning Xiaoling mengikuti langkah mereka, memberi isyarat mental pada dirinya sendiri untuk berlutut di hadapan kakak laki-lakinya, untuk sementara menetralkan efek dekrit tersebut. Nyonya Bai terkejut sesaat, lalu tersenyum tenang. Ia mengerti bahwa ketidakjelasannya tentang istilah penguasa dunia bawah telah memungkinkan mereka menemukan celah. Tapi apa gunanya? Ia mengetuk jarinya lagi, merumuskan perintah berikutnya. Mereka yang berani melampaui malam akan dipotong-potong oleh malam. Setelah perintah ini dikeluarkan, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya memegang pedang tiba-tiba muncul dari kegelapan pekat di sekitar Jiuyu. Tidak ada tanda-tanda kemunculan mereka, dan bilah tajam di tangan mereka tidak berkilau. Mereka hanya tampak seperti orang-orang yang mematuhi perintah untuk melaksanakan eksekusi. Di tengah malam di semua sisi, mayat-mayat yang berdesakan itu menebas pedang mereka secara bersamaan. Zhao Xianger mengeluarkan payung merah di punggungnya, mengangkat payung kuno itu, dan menyapunya. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling menghunus pedang mereka bersamaan. Kedua pedang terbang itu mengelilingi mereka dan menebas mayat-mayat yang ingin mendekat. Turun dulu, bisik Ning Changjiu. Zhao Xianger mengangguk, dan Jiuyu melipat sayapnya dan menukik bagai anak panah. Nyonya Bai melanjutkan, di tanah dunia bawah, para algojo yang memegang pedang sedang menunggu para penghujat yang akan jatuh dari langit malam. Di mata air kuning, tengkorak-tengkorak yang hancur di tanah kembali mendapatkan spiritualitas. Mereka membangun kembali diri mereka sendiri, dan tulang-tulang yang patah dilebur menjadi pisau-pisau panjang pucat, yang ditebas dengan akurat di suatu tempat di langit malam. Zhao Xianger ingin menghunus pedangnya langsung untuk menghadapinya, tetapi Ning Changjiu menahan tangannya dan berkata, tinggalkan kota. Zhao Xianger tidak menyukai nada bicara ini, tetapi situasinya sekarang kritis, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Jiuyu berbalik ke samping dan menghindari tebasan pisau tulang yang berada dalam bahaya. Zhao Xianger berkata, kalian semua akan melindungiku nanti. Aku akan berkonsentrasi menggunakan pedangku untuk membelah wilayah Fengdu. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling tampak teguh dan mengangguk bersama. Nyonya Bai tampaknya tidak peduli dengan pelarian mereka. Ia melangkah di tangga tak terlihat di kehampaan dengan sosoknya yang pucat dan cantik dan misterius, dan berjalan perlahan menuju jembatan Naihe. Ia memandangi pepohonan putih, seolah-olah sedang memandangi rakyatnya sendiri, dengan sedikit kelembutan di matanya yang agung. Lihat, inilah kekuatan otoritas. Kau juga bisa memilikinya. Nyonya Bai mengulurkan jarinya yang panjang dan putih, lalu perlahan mengarahkannya ke dahi Subai. Subai mendengar kata-katanya dengan jelas, tetapi ia merasakan perlawanan yang kuat di hatinya. Ia ingin menolak, tetapi ia tak bisa bergerak lebih jauh. Ia hanya bisa menatap dengan pupil matanya terbuka lebar, menyaksikan jari itu menunjuk tepat ke dahinya. Subai tak tahu apa yang terjadi padanya. Jika ada cermin saat ini, ia pasti bisa melihat betapa pucat wajahnya sekarang. Yang terpenting, pupil matanya menghilang, digantikan oleh dua bulan sabit, satu hitam dan satu putih. Kemudian, kekuatan mengalir deras ke dalam tubuhnya seperti badai. Subai gemetar seluruh tubuhnya, dan merasakan aliran deras tiba-tiba muncul di tubuhnya, menghanyutkan segalanya, tetapi ia tak bisa merasakan sakitnya organ-organ dalamnya yang hancur, melainkan rasa lega seperti beban berat. Nyonya Bai memandangi tubuhnya yang telah hancur dan terlahir kembali, dan sangat puas dengan metodenya. Dengan tenang, ia mengumumkan, mulai sekarang, kau akan menjadi penguasa Fengdu ini. Kau akan menjaga tempat ini untukku dan melawan semua orang yang mencoba menghancurkan kerajaan Tuhan. Subai mendengarnya dengan jelas, tetapi tidak memahaminya. Ia membuka mulutnya dan mendapati bahwa ia dapat berbicara, Tuan. Nyonya Bai mengangguk, kota ini hanyalah salah satu istana Netherworld yang kubangun. Di masa depan, aku akan membangun 9 kota seperti ini. Ketika 10 istana benar-benar rampung, kerajaan Tuhan yang megah ini akan benar-benar melampaui dunia, dan bahkan dapat menyaingi penguasa negeri tersembunyi yang legendaris. Subai tentu saja tidak dapat memahami kata-katanya dengan pengetahuannya saat ini. 10 istana apa, penguasa negeri tersembunyi apa, ia hanya samar-samar merasa telah menyentuh garis yang tak tergoyahkan. Nyonya Bai hanya memberitahunya, dan tidak berharap ia mengerti.
Ia melepaskan jari yang menekan dahinya dan berkata, lihatlah, apa sebenarnya kekuatan Tuhan dan apa yang akan terjadi pada mereka yang mencoba menghujat keagungan Tuhan. Di langit malam, Jiuyu tiba-tiba mendesis, mengepakkan sayapnya tanpa suara, menimbulkan hembusan angin yang besar, tetapi tubuhnya tak bisa lagi bergerak maju seinci pun. Di hadapan Jiuyu, sosok pucat nan anggun itu tiba-tiba muncul. Ia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menekan telapak tangannya ke arah 3 orang di punggung Jiuyu. Hampir tak terdengar suara atau warna-warna cerah, tetapi sebuah kekuatan tumbukan yang dahsyat tiba-tiba menjungkir balikkan Jiuyu. Zhao Xianger membuka parasutnya untuk pertama kalinya, tetapi sia-sia menghadapi kekuatan ini. Kekuatan itu menggetarkan permukaan parasut, dan melalui pegangan parasut, telapak tangannya mati rasa, dan seluruh orang itu terlempar tinggi dalam sekejap. Jarak yang baru saja ditempuh Jiuyu lenyap dalam sekejap, dan mereka jatuh tersungkur ke sisi Huang Quan, dengan luka yang berbeda-beda. Berkat 9 bulu dan payung merah, Zhao Xianger mampu menahan sebagian besar benturan. Meskipun ia jatuh tersungkur ke tanah, ia tidak mengalami luka fatal. Sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya, sosok Nyonya Bai muncul kembali di hadapannya. Nyonya Bai menatap gadis yang memegang pedang dan berseru, gadis yang cantik. Wajah seperti itu bisa dengan mudah membuat wanita di dunia iri dan membencinya. Sambil berbicara, ia menunjuk lagi, dan dengan suara ding, seolah-olah ada perintah yang terpenuhi. Payung Zhao Xianger ditekan ke bawah oleh suatu kekuatan, dan tubuhnya meluncur keluar. Di belakangnya, Nyonya Bai muncul tanpa suara, dan tangannya yang seputih giok menekan punggung Zhao Xianger. Gadis itu mengerang kesakitan dan mengerutkan kening sejenak. Tali merah yang diikatkan ke kuncir kudanya putus, dan rambut panjangnya terurai. Nyonya Bai meraihnya, dan kemudian saat sosok Nyonya Bai bangkit dari tanah, Zhao Xianger terangkat ke udara oleh rambut panjangnya. Kudengar kau adalah Ratu Zhao. Nyonya Bai memutar tangannya, menatap wajah mungil nan elok bak boneka porselen itu, lalu mengelusnya lembut dengan jari-jarinya, sambil berkata, apa? Waktu kau membunuh monster tulang tadi, bukankah kau begitu agung? Kenapa sekarang kau jadi tawanan? Zhao Xianger merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ia ingin memanggil Jiuyu untuk menyerang dari belakang, tetapi Jiuyu tertancap di tanah oleh jarum tulang dari Nyonya Bai. Nyonya Bai menatap wajah itu, lalu mengangkat kepalanya dan menamparkan wajahnya yang cantik. Dengan sekali sentakan, kepala gadis itu miring, dan ada bekas tamparan keras di pipi kirinya, dan darah juga mengalir keluar dari sudut bibirnya yang tipis. Ning Changjiu, yang hampir tak bisa bergerak setelah terbanting ke tanah, mendengar suara itu. Suara itu seakan menusuk jantungnya. Ia gemetar seluruh tubuhnya, dan sebuah kekuatan tak dikenal menyerbu ke dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengangkat pedangnya secara naluriah dan menguras seluruh tenaganya seperti memancing di kolam kering, lalu menebas Nyonya Bai. Pupil mata Nyonya Bai memancarkan warna aneh, diikuti senyum sinis. Dengan sekali dorongan dan sekali hentakan telapak tangannya, pedang Ning Changjiu yang kuat ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan, dan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah lagi, jatuh ke dalam lubang yang dalam. Nyonya Bai menatapnya dan berkata, pemuda ini sepertinya sangat menyukaimu, tetapi itu benar. Kau gadis yang begitu cantik sehingga aku pun sedikit tersentuh. Tapi kau juga sangat tidak masuk akal. Apakah kau ingin aku melatihmu untuk calon suamimu? Tubuh Zhao Xianger gemetar di bawah tekanan kuatnya. Ia ingin berbicara, tetapi ia tidak bisa membuka mulutnya. Tiba-tiba, ia teringat siang dan malam di istana bawah tanah. Ia secara tidak sengaja memasukinya dan merangkak di tanah di bawah tekanan rubah tua itu. Tulangnya terasa beberapa kali lebih berat, dan dadanya seperti ditekan oleh batu besar. Sulit bernapas. Rasa sakit itu membuatnya mengulangi proses koma dan bangun beberapa kali, sampai ia diselamatkan oleh ibunya setelah sehari semalam. Kini setelah ia jelas memiliki kekuatan dahsyat dan pedang tertajam, siksaan menyakitkan semacam itu kembali datang, menginjak-injak harga dirinya. Dulu, ibunya bisa saja membawanya pergi, tetapi siapa yang bisa menyelamatkannya sekarang? Ia tak pernah takut mati, melainkan hanya penyesalan. Nyonya Bai mengangkat tubuhnya, seolah mengagumi porselen yang indah, memandangi lekuk tubuhnya yang indah terbalut celana ketat hitam, yang seolah diciptakan Tuhan dengan penuh kecerdikan, dan setiap guratan garisnya mendekati sempurna. Namun kekaguman di mata Nyonya Bai berubah menjadi kekejaman dan penolakan. Ia menyukai keindahan semacam ini, dan juga ingin menghancurkannya. Bagaimana mungkin keindahan kelopak bunga lebih sedap dipandang daripada bunga-bunga merah yang berguguran di tanah? Ia mencengkeram lehernya, ingin merobek pakaiannya terlebih dahulu, lalu menyayat dagingnya sedikit demi sedikit. Lepaskan dia, suara Ning Changjiu terdengar lagi. Ia menoleh ke samping, bertanya-tanya mengapa pemuda ini masih memiliki kekuatan untuk mendatanginya. Tentu saja, ini tidak penting. Ancaman ini sangat lemah. Ia menunjuk lagi dan menjatuhkan tubuh Ning Changjiu lagi. Ia menatap anak laki-laki itu dan berkata, sepertinya kau benar-benar menyukainya, tapi kau lebih suka hatinya atau kulitnya.
Kalau itu hatinya, aku bisa membelahnya dan memberikannya padamu. Kalau itu kulitnya, aku juga akan mengupasnya dan memasangnya pada adikmu, agar kau bisa memiliki cinta ganda. Nyonya Bai sangat puas dengan idenya. Namun anak laki-laki itu sepertinya telah pingsan di lubang yang dalam. Entah apakah ia mendengar sarannya yang indah itu atau tidak. Nyonya Bai tiba-tiba teringat bahwa pemandangan ini terasa familiar, tetapi ia terlalu malas untuk memikirkannya. Ia menatap gadis cantik di depannya dan kehilangan kesabarannya. Langit dan bumi gelap. Jiuyu, yang tertancap paku tulang di tanah, meronta keras, tetapi tidak bisa keluar, dan hanya bisa meringis. Ning Xiaoling juga terluka parah dan pingsan akibat pukulan sebelumnya. Sudut matanya terus berkedut, tetapi ia tidak bisa bangun. Hanya bulan merah yang bagaikan mata asing, menyaksikan semua ini. Nyonya Bai mengulurkan jari-jarinya yang bagaikan pisau dan menekannya di dada Zhao Xianger, dengan lembut memotong celana ketat hitamnya. Pada saat itu, di lubang yang dalam di tanah, Ning Changjiu, yang berlumuran darah, membuka matanya lagi. Ia tidak menatap Nyonya Bai, melainkan pada pilar mistis pertama yang mencapai langit. Ia menatap pilar itu dengan saksama, dan pupil matanya berubah menjadi warna emas terang, seperti emas cair yang sangat panas. Nyonya Bai merasakan sesuatu yang aneh dan mengerutkan kening. Kemudian, pilar yang melambangkan logika mitologi dan tampaknya mampu berdiri selama puluhan juta tahun itu mulai runtuh perlahan. Pilar dewa yang besar itu menembus langit dan bumi, sebuah tontonan yang luar biasa. Keruntuhannya pun sama indahnya, bagaikan pecahan kaca yang bermandikan cahaya lentera yang cemerlang, jalinan garis-garis terang dan gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbelah dan meluas, menghancurkan gambaran yang tadinya nyaris sempurna. Satu gerakan memicu reaksi berantai, dan dalam sepersekian detik, pilar dewa itu perlahan roboh, menabrak pilar kedua yang menjulang tinggi. Benturannya tak bersuara, tetapi runtuhnya gambaran itu, bagaikan ledakan, memenuhi malam. Untuk sesaat, Nyonya Bai mengira ia telah salah menilai, hingga pilar dewa itu miring pada sudut tertentu, dan ia tiba-tiba tersadar. Hatinya, yang dulu diberkahi kekuatan ilahi, tiba-tiba goyah, dan ia berteriak, "Tidak!" Seluruh kerajaan Dewa Fengdu gemetar mendengar teriakan keheranannya. Semua yang telah terkumpul selama bertahun-tahun upaya yang sungguh-sungguh, dalam momen-momen singkat itu, berubah menjadi aurora luas yang mengalir pergi. Dan penyebab di balik semua ini adalah Ning Changjiu yang abadi dan terkutuk, dengan pupil matanya yang bersinar tak terjelaskan. Sebelum Nyonya Bai sempat kehilangan akal sehatnya, Zhao Xianger memanfaatkan kesempatan ini, menarik napas dalam-dalam. Pikirannya bergerak, begitu pula 9 bulu, yang tertahan erat oleh paku tulang. Dengan runtuhnya pilar suci dan hancurnya otoritasnya, status Nyonya Bai merosot. Tentu saja, paku tulang tak lagi mampu menahan 9 bulu. Tepat saat Nyonya Bai, dalam amarahnya, mencoba mencekik leher Zhao Xianger, 9 bulu terlepas, melayang ke udara. Bertransformasi menjadi pedang, mereka menyapu ruang di antara Nyonya Bai dan Zhao Xianger. Dalam sekejap, tangan Nyonya Bai terpotong di pergelangan tangan. Zhao Xianger jatuh, dan 9 bulu, yang berubah menjadi burung terbang di bawah untuk menangkap tubuhnya yang jatuh. Nyonya Bai menatap pergelangan tangannya yang terpotong. Meskipun ia dapat langsung meregenerasi pergelangan tangan yang identik dari tulangnya, saat tangannya patah, hatinya jatuh ke jurang. Dengan gemetar, ia menatap pemuda itu, yang matanya masih terbuka. Tatapan mata itu begitu menjijikkan hingga ia berharap bisa mencabiknya hidup-hidup. Namun, kilatan ketakutan yang mendalam melintas di hatinya. Ketakutan ini dengan cepat ditelan oleh kebencian. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya dan sekali lagi memunculkan jari-jari putihnya. Meskipun statusnya terus menurun, bahkan jika semuanya sia-sia, kultivasi alam umur panjangnya yang asli masih lebih dari cukup untuk membunuh Ning Changjiu. Pada saat ini, Ning Changjiu sendiri tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Ia baru saja terbangun oleh kekuatan naluriah di tubuhnya, lalu tanpa sadar membuka matanya dan melihat ke arah pilar dewa. Kemudian matanya berubah menjadi keemasan, dan pilar dewa mulai runtuh di bawah tatapannya. Ia menatap pemandangan itu dengan saksama hingga Zhao Xianger lolos dari cengkeramannya dan Nyonya Bai menerkamnya dengan kekuatan pembunuh yang luar biasa, lalu ia bereaksi. Nyonya Bai tiba dengan sangat cepat, dan Ning Changjiu terluka parah. Sebelum peringatan di hatinya sempat berbunyi, cakar Nyonya Bai sudah berada di depannya. Ning Changjiu tidak merasa takut. Pada suatu saat, kilatan cahaya pedang menyambar jauh di dalam kesadarannya. Pikirannya jernih, dan tangannya yang menggenggam pedang bergerak secara naluriah. Ia mengangkat pedang dan menusukkannya ke arah Nyonya Bai. Serangan itu luar biasa cepat dan tepat, mengenai ujung jari tengah Nyonya Bai. Itulah titik bahaya terbesar, Ning Changjiu, melihatnya, dan menusuknya. Kemudian, Nyonya Bai meraih pedangnya dengan punggung tangannya dan memutarnya dengan keras. Ketangguhan bilah pedang itu langsung mencapai batasnya, patah seperti tali yang terpilin. Cakar Nyonya Bai yang lain menerjang tepat ke tengah kepalanya. Swiss. Sesuatu berkelebat di depan matanya. Nyonya Bai mengerang memilukan, dan darah mengucur dari matanya. Cakar rubah menancap di matanya. Tak jauh dari sana, Ning Xiaoling juga terbangun oleh getaran keras.
Ia akhirnya membuka matanya, tetapi setelah menyaksikan tebasan rubah salju itu, pikirannya runtuh, matanya tertutup, dan ia pingsan lagi. Rubah yang sama, serangan mendadak yang sama. Nyonya Bai, yang sebelumnya tak terpengaruh, kini benar-benar murka. Kebutaan sesaat menciptakan celah, dan 9 bulu, yang sudah menukik turun dari langit, tiba dalam sekejap. Zhao Xianger, memegang pedang payung, menebas melewati lehernya. Kegilaan Nyonya Bai tetap terjaga secara naluriah. Meskipun pelindung tulangnya perlahan memudar, pelindung itu tetap mempertahankan kekuatannya yang luar biasa. Ia menghindari serangan itu dengan kecepatan luar biasa, dan luka di pupil matanya yang buta sembuh dengan cepat. Dalam sekejap, Zhao Xianger menggenggam pedang payung di satu tangan dan 9 bulu di tangan lainnya, matanya menyala dengan niat membunuh dan amarah, pedang kembarnya bergemuruh turun. Alam Nyonya Bai masih jauh lebih unggul daripada Zhao Xianger, tetapi serangannya terlalu ganas dan intens. Pikiran Nyonya Bai yang sudah panik dilumpuhkan oleh gelombang energi pedang, membuatnya hanya mengandalkan nalurinya untuk melawan. Sisik tulang di lengannya terkoyak, dan tulang ekornya patah berkeping-keping. Ia hampir gila, dan Zhao Xianger juga gila. Setiap serangan pedang dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, seperti suara siulan. Seandainya Nyonya Bai tidak menggunakan tulang-tulang yang berserakan untuk segera memperbaiki tubuhnya, ia pasti sudah terpotong-potong sekarang. Momentum Zhao Xianger juga telah mencapai batasnya. Ia mendorong Nyonya Bai hingga ke tepi mata air kuning. Akhirnya, pedang payung dan 9 bulunya bersilangan dalam satu gerakan, seperti aksara Mandarin, Yi. Itu adalah salah satu gerakan aksara Zhao, dan itu adalah tebasan pedangnya yang paling tajam dan tak tertandingi, selaras sempurna dengan pikirannya. Nyonya Bai mengerahkan energi spiritualnya untuk menangkis serangan itu dengan kedua lengannya, tetapi kedua lengan dan pelindung dadanya hancur, meninggalkan dua retakan yang dalam. Di tengah gempuran energi pedang, Nyonya Bai terjepit oleh pedang, Yi terdorong ke sisi lain, menghancurkan sebagian besar bangunan. Zhao Xianger berdiri dengan dua pedang di tangan. Ia terhuyung, lalu menopang dirinya dengan pedang payungnya. Ia berlutut dengan satu lutut dan menyentuh pipinya yang terbakar, amarahnya masih berkobar di dalam dirinya. Ia tidak mengejar Nyonya Bai, bukan karena ia tidak ingin menghabisinya, melainkan karena ia juga kelelahan. Setelah membantai 3 monster tulang tingkat umur panjang dan kemudian terlibat dalam pertempuran tanpa henti dengan Nyonya Bai, ia terluka parah. Serangan baliknya yang hampir terakhir telah menguras habis kekuatannya. Ia menyarungkan 9 bulunya, menopang dirinya dengan satu pedang, mencengkeram pakaian yang robek di dadanya dengan pedang lainnya, dan berbalik menatap Ning Changjiu. Di sisi lain, Nyonya Bai juga perlahan muncul dari reruntuhan. Ia dipenuhi luka, tampak lebih parah daripada Zhao Xianger. Serangan balik dari kekuatan penguasa dunia bawah sangat dahsyat, merusak fondasinya. Bukan hanya pemulihan yang susah payah ia raih hampir musnah, tetapi ia juga hampir kehilangan kendali atas Feng Du. Ia juga menatap Ning Changjiu, wajahnya dipenuhi kebingungan dan amarah. Apa yang kau lakukan? Ning Changjiu perlahan berdiri, cahaya keemasan di matanya menghilang. Setelah terhuyung-huyung berdiri, ia menghampiri Ning Xiaoling, membantunya berdiri, dan menyalurkan sisa energi spiritual dari lautan Qi-nya. Beberapa serangan yang baru saja ia lakukan hampir menghabiskan seluruh energi spiritual yang telah ia murnikan di puncak Tianku. Ia mengembuskan napas perlahan, mengatur energinya, dan tidak menjawab pertanyaan Nyonya Bai. Pilar suci terakhir menghantam jembatan Naihe, menghancurkannya sepenuhnya. Kemudian, pilar itu jatuh ke mata air kuning, menimbulkan gelombang besar sebelum menghilang. Nyonya Bai menatap pilar yang menghilang, dan ia benar-benar kecewa. Ia menarik diri dari rasa kehilangan yang mendalam, dan memutar ulang kejadian tadi dalam benaknya bagai mimpi buruk. Pupil mata keemasan, gambar-gambar yang kacau, logika mitologis yang kacau, pilar-pilar yang runtuh. Jadi, begitulah. Setelah sekian lama, Nyonya Bai perlahan berbicara. Ia akhirnya mengerti, ternyata sejarah yang digambarkan dalam lukisan perunggu pertama itu salah. Fakta sejarah memang salah, dan logika mitos secara alami terdistorsi, sehingga pilar itu tampak megah, tetapi sebenarnya menyembunyikan celah yang sangat besar. Namun celah itu tidak akan runtuh tanpa alasan. Celah itu perlu ditembus. Selama kebohongan yang tak seorang pun dapat menembusnya cukup sempurna dan logikanya dapat konsisten, maka itu sangat dekat dengan kebenaran. Namun perbedaannya kali ini adalah Ning Changjiu membuka matanya dan mengamatinya dengan serius. Jadi celah itu tidak dapat menipu dirinya sendiri, dan kekacauan besar pun dimulai. Tetapi bagaimana Ning Changjiu bisa melihat celah pada lukisan perunggu itu? Dari kelima lukisan perunggu tersebut, 4 yang terakhir adalah fakta nyata yang ia alami sendiri, dan hanya yang pertama yang merupakan kemungkinan yang ia tarik setelah berbagai spekulasi. Ia adalah iblis tulang yang lahir dari mayat yang hancur di jurang. Ia telah menghitung tingkat penuaan tulangnya sendiri dan menyimpulkan waktu kematian tulang dewa di jurang tersebut. Waktu itu sekitar 4 hingga 500 tahun yang lalu. Kemudian ia membaca berbagai sumber sejarah dan memeriksa semua fakta dan legenda sejarah yang dapat ia temukan sekitar 4 hingga 500 tahun yang lalu.
Akhirnya, ia memutuskan bahwa satu-satunya hal yang dapat membunuh dewa setingkat itu adalah bencana 500 tahun yang lalu. Logika mitologis tidak perlu benar-benar ketat, tetapi fondasinya harus benar. Dan sekarang, di mata Ning Changjiu, logika mitologis tersebut runtuh. Semua ini terjadi untuk menunjukkan dua jawaban. Pertama, fondasi lukisan perunggu itu salah. Dewa itu tidak mati dalam bencana 500 tahun yang lalu. Kedua, dalam arti tertentu, pemuda berbaju putih ini adalah seorang saksi. Entah ia melihat catatan kematian sang dewa yang sebenarnya pada seseorang atau sebuah buku, atau menyaksikan langsung semua yang terjadi, jika tidak, logika mitologis takkan mampu memastikan bahwa ia telah terbongkar. Namun, berapa usia anak ini? Bagaimana mungkin ia tahu rahasia masa lalu 4 atau 500 tahun yang lalu? Nyonya Bai, yang telah mengetahui segalanya namun tak dapat memahami semuanya, diliputi rasa terkejut dan sedih yang luar biasa. Ia menatap ketiga orang di seberang mata air kuning dan tak berbicara, karena dengan kondisi fisiknya saat ini, ia tak yakin bisa membunuh mereka. Ning Changjiu dan dua orang lainnya juga sudah kehabisan tenaga. Yang terpenting, saat ini, bulan purnama merah telah terbit di pusat kota Linhe, menerangi mata air kuning menjadi warna merah tua. Pilar dewa runtuh, dan kemungkinan Fengdu ini menjadi kerajaan dewa tak ada lagi. Namun, bulan purnama merah telah purnama, dan kota itu tetap menjadi kota dunia bawah yang sesungguhnya. Namun, kini kekuatan kota dunia bawah ini telah tercerai-berai dan tak seorang pun berkuasa. Nyonya Bai dan Ning Changjiu memandangi mata air kuning yang mendidih di bawah bulan merah dan terdiam cukup lama. Kemudian Nyonya Bai berbalik dan pergi, berjalan memasuki kota yang setengah mati itu. Ning Changjiu menghela napas, ayo kita pergi juga. Zhao Xianger menggertakkan gigi dan berkata dengan sedih, kenapa? Meskipun ia menanyakan hal ini, ia tahu betul bahwa baik mereka maupun Nyonya Bai tidak memiliki keyakinan untuk saling membunuh, dan bulan merah sudah di atas kepala, tengah malam telah tiba, dan Fengdu telah benar-benar terbentuk. Wilayah mereka saat ini bahkan tidak cukup untuk menyeberangi mata air kuning, yang sudah melambangkan kematian. Jadi saat ini, mereka hanya bisa menyembuhkan luka mereka, menunggu kekuatan mereka pulih hingga mencapai puncaknya, lalu menyeberangi mata air kuning untuk bertarung sampai mati. Saat itu mungkin sebelum fajar, atau mungkin jauh lebih lama. Zhao Xianger menundukkan kepalanya yang halus dan tidak berkata apa-apa lagi. Sambil meraih pakaian di depan dadanya, ia mengendurkan tangannya yang memegang pedang dan diam-diam menarik beberapa helai rambut hitam untuk menutupi pipi kirinya. Kemudian ia kembali memegang pedang untuk menopang dirinya, tetapi belum dua langkah, lututnya melunak dan ia setengah berlutut di tanah, sehingga ia terpaksa menggunakan pedang untuk menopang dirinya. Tubuh mungilnya sedikit gemetar, dan sendi-sendi yang memegang gagang pedang sedikit memutih, tetapi ia bersikeras untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Ning Changjiu sudah berjalan di depannya, setengah jongkok, dan dengan lembut memegang bahunya. Kata-kata Ning Changjiu yang lelah dan lemah dipenuhi dengan ketenangan dan tekad yang tak tertandingi, aku akan menggendongmu. Zhao Xianger menundukkan kepalanya, mengerucutkan bibir tipisnya sejenak, lalu berkata dengan nada kesal, aku bisa jalan sendiri, aku tidak butuh bantuanmu. Lalu, apa yang kau lakukan? Ning Changjiu berjongkok, meletakkan tangannya di tangan Zhao Xianger yang memegang pedang, lalu melepaskan jari-jarinya dari gagang pedang satu per satu. Zhao Xianger tetap diam. Setelah sedikit melawan, ia mengambil pedang itu dan memasukkannya kembali ke dalam sarung payung. Zhao Xianger merapikan kembali rambut panjangnya, sementara tangannya yang lain selalu memegang erat-erat pakaian yang robek di dadanya. Namun, pakaian ketat itu awalnya disetrika ke tubuhnya, dan sekarang sedikit meregang setelah robek. Selain itu, Zhao Xianger sudah kelelahan, dan sangat sulit untuk menutupinya saat ini. Ia menggigit bibir bawahnya, dan ada sedikit air di matanya yang sayu. Ia tidak memiliki kekuatan spiritual ekstra untuk menghilangkan bekas telapak tangan di wajahnya. Rasa sakit yang membakar di pipi kirinya masih seperti jarum, yang sangat melukai harga dirinya. Terlebih lagi, di hadapannya ada seorang pria yang entah apa gunanya, berani berdiri begitu dekat dan menatapnya dalam keadaan paling malu. Pipinya terasa sedikit panas, dan rasa lelah yang luar biasa di antara tulang-tulangnya menekan tubuhnya, seolah-olah terpaku di tanah, tak mampu bergerak. Dalam kegelapan, suara detak jantungnya yang semakin cepat terdengar semakin jelas. Saat ini, tubuhnya terasa rapuh, gemetar tak terkendali. Emosi di hatinya mengalir deras bersama darah panas dan menyebar ke segala penjuru. Ia mengira emosi ini adalah dendam. Jika pendeta Tao yang sudah meninggal ini tidak berbaik hati padanya, ia pasti sudah memotong tangan dan kaki pria itu dan mencungkil matanya setelah lukanya sembuh. Ning Changjiu tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi ia melihatnya menggigit bibir bawahnya, bulu matanya yang panjang bergetar terus-menerus, pipinya semakin memerah, dan jari-jarinya yang menjepit pakaiannya pucat dan terus-menerus gemetar, seolah-olah akan roboh kapan saja. Ning Changjiu tidak menunggu kejadian memalukan itu terjadi. Ia berbalik dan berbisik, naik. Tak ada jawaban dari belakang. Tak lama kemudian, Ning Changjiu tiba-tiba merasakan sesuatu menghantam punggungnya.
Ia menoleh pelan, hanya untuk melihat Zhao Xianger telah jatuh, setengah bersandar di punggungnya. Ia memejamkan mata, bulu matanya yang panjang masih sedikit bergetar, satu tangan terkulai lemas, dan tangan lainnya masih secara naluriah mencengkeram bagian depan bajunya. Akhirnya, ia kehabisan tenaga dan pingsan. Ning Changjiu mendesah pelan, mengusap tangannya yang mencengkeram erat bagian depan bajunya, lalu berbalik, menyilangkan tangan di kedua sisi lehernya, dan mencondongkan tubuh ke depan saat Zhao Xianger berdiri, menggendongnya di punggungnya, lalu memegangi kaki Zhao Xianger yang kencang dan ramping dengan kedua tangan, membiarkannya melingkari pinggangnya. Ning Changjiu memeluk lengannya di depannya, mencondongkan tubuh ke depan agar Zhao Xianger tidak tergelincir. Saat ini, tubuh mereka saling menempel erat, dan lekuk tubuh yang awalnya lembut kini terhimpit tanpa guratan. Sentuhan lembut dan agak aneh itu tertangkap oleh indera, tersembunyi diam-diam di kedalaman kesadaran, dan aroma samar dengan cepat teredam oleh aroma darah yang kuat, dan itu tampak hanya ilusi. Ning Changjiu menggendongnya di punggungnya dan berjalan ke sisi Ning Xiaoling. Adik perempuan yang tak sadarkan diri itu tak dapat protes, jadi Ning Changjiu membungkuk, meraih pinggangnya dengan tangan kanannya, dan mengangkatnya dengan cara yang tak sedap dipandang. Ia berjalan ke dalam kegelapan malam bersama keluarganya. Kota Linhe, yang awalnya jarang penduduknya, terasa semakin dingin dan sunyi saat ini. Ning Changjiu berjalan ke pintu rumahnya dan mengetuk pintu yang sekarang disebut Rumah Hakim. Tidak ada yang menjawab, jadi Ning Changjiu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ning Qinsui, memegang pena hakim, berdiri di bawah atap di persimpangan rumah dan halaman, menatapnya dengan gugup, dan mengatakan apa yang telah lama dipikirkannya. Berhenti dulu, saat kau bekerja di rumah bata itu, aku membelimu. Sekarang kau telah belajar ilmu pedang, dan nasib ini juga terkait denganku. Sekarang seluruh kota dalam bahaya, kau dan aku selalu memiliki persahabatan guru-murid, dan Nyonya Bai ditakdirkan untuk celaka. Aku bersedia membantumu mengumpulkan kekuatan yang terpecah-pecah agar perempuan jalang itu tidak akan pernah bisa mengumpulkan kekuatan yang lengkap. Ning Changjiu, dorongan sesaat tidak bisa menghasilkan banyak hal. Bagaimana mungkin ada musuh abadi di dunia ini? Ning Changjiu mendengarkannya dengan tenang, lalu menghunus pedang payung di punggung Zhao Xianger dan menusuknya dengan pedang. Ning Changjiu terus bergerak maju dengan kedua gadis di punggungnya. Ia berjalan melewati Ning Qinsui, melangkah melewati ambang pintu, dan berjalan menembus salju di halaman. Kerajaan dewa runtuh, dan kekuatan Hades hancur lebur. Hukum keabadian mayat hidup dan status hakim pun musnah. Setelah serangan pedang itu, Ning Qinsui, yang hampir kehabisan tenaga, memiliki lubang di alisnya. Jiwa yang mati itu berubah menjadi pasir hisap yang sangat halus dan menghilang di malam hari. Kau akan menyesalinya. Ning Qinsui menoleh dengan susah payah, menatap punggung yang diam, dan berkata, semua upayamu untuk bertahan hidup hanyalah mengulur-ulur takdirmu. Kau tak bisa melarikan diri. Suaranya tertahan dan tak rela, dan setiap kata terdengar seperti kutukan yang penuh kebencian. Jiwa yang telah terputus sebelumnya kini menghilang dengan kecepatan yang tak tertahankan. Kata-kata terakhirnya bergema di halaman untuk waktu yang lama seperti sebuah ramalan. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau ditakdirkan untuk mati. Sekalipun kau cukup beruntung untuk selamat kali ini, tunggu saja. Tidak akan lama lagi, tidak. Dalam waktu kurang dari setahun, kau akan tetap kehilangan segalanya, tidak ada apa-apa. Jiwa Ning Qinsui lenyap, dan pena hakim jatuh ke tanah dengan bunyi klik. Tinta di atasnya telah lama mengering, dan bulu-bulu halusnya saling menempel erat, tanpa spiritualitas apapun. Ning Changjiu tampak acuh tak acuh. Di dalam ruangan, Ning Changjiu menarik beberapa kursi, mengikat kakinya dengan tali, lalu dengan halus memotong bagian belakang kursi untuk membentuk sofa sederhana, sehingga Ning Xiaoling, yang lukanya tidak terlalu parah, bisa berbaring di atasnya. Kemudian ia menghampiri tempat tidur dan mengendurkan tangannya di lehernya, tetapi dalam keadaan koma, insting Zhao Xianger tampak sangat gugup dan tajam. Lengannya sudah agak kaku, dan kakinya masih melingkari tubuh Zhao Xianger dengan erat, sama sekali tidak mau melepaskannya. Ning Changjiu memijat beberapa titik akupuntur di lengannya, membiarkan tubuhnya perlahan rileks. Kemudian, ia memisahkan kedua kakinya yang melilit tubuhnya, dan melepaskan ikatannya dari punggungnya. Baik gadis itu maupun dirinya sendiri setengah berlumuran darah, dan darah di pakaian mereka telah menempel satu sama lain setelah begitu lama berdekatan. Dengan hati-hati, ia merobek darah yang menempel di pakaiannya, dan dengan jari-jarinya, ia akhirnya melepaskan ikatan Zhao Xianger dari punggungnya. Gadis itu mengerang 2 kali, tetapi tidak terbangun. Ning Changjiu menopang punggungnya dengan satu tangan dan lututnya dengan tangan lainnya, lalu dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Ia mengamatinya dengan tenang sejenak. Dada Zhao Xianger bergerak teratur mengikuti napasnya yang lemah, bagaikan gelombang dingin yang naik turun di salju dan es dalam angin laut yang lembut. Setelah memastikan bahwa Zhao Xianger hanya pingsan karena kerusakan pada jiwa bawaannya dan kelelahan kekuatan spiritualnya, ia akhirnya menghela napas lega dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Kemudian, ia menghampiri Ning Xiaoling,
membuka kelopak matanya dan mengamatinya sejenak, lalu mengukur beberapa titik akupuntur utama. Alisnya perlahan mengernyit, lalu perlahan terbuka. Luka Ning Xiaoling tampak ringan. Dalam 2 bulan terakhir, meskipun ilmu pedangnya meningkat pesat sejak mencapai puncak, ia belum sempat memperkuat tubuhnya. Sebelumnya, mereka pernah dirobohkan dari Jiuyu oleh Nyonya Bai, dan Ning Xiaoling menderita luka fisik paling parah. Saat ini, masih ada genangan darah yang besar di punggungnya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah seorang kultivator, dan meskipun luka luarnya serius, itu tidak akan membahayakan nyawanya. Hanya saja, ia tidak akan mampu memegang pedang terlalu lama. Ning Changjiu menopang kepalanya dan merasa sedikit pusing. Sebenarnya, lukanya seharusnya lebih serius daripada mereka, tetapi entah mengapa, ada kekuatan tak dikenal di dalam tubuhnya yang menopangnya, memungkinkannya untuk memanjat keluar dari lubang yang dalam 2 kali, menghunus pedangnya dan melompat ke arah Nyonya Bai, lalu tiba-tiba membuka matanya setelah pingsan. Melihat ke belakang, ketinggian yang dicapai Nyonya Bai dengan menjambak rambut Zhao Xianger adalah jarak yang hanya bisa dicapai oleh seorang kultivator alam panjang umur dalam satu lompatan. Ia tak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu. Ia merasa tubuhnya seperti telur raksasa, sesuatu yang berjuang untuk melepaskan diri. Bahkan sekarang, cangkangnya sudah retak, namun masih membutuhkan kekuatan krusial untuk benar-benar hancur. Ia telah merasakan perasaan samar ini sejak hari pertamanya di kota sungai, sebuah rasa penindasan yang nyata yang menggelitik sesuatu di dalam dirinya. Jadi ia tetap tinggal di kota, menunggu kesempatan yang menentukan itu. Sekarang, perasaan itu lebih seperti penindasan, dan ia berharap bisa meninju dadanya sendiri dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, ia segera bermeditasi untuk menjernihkan pikirannya dari gangguan. Fengdu kini menjadi kota yang hampir mati, dan banyak hantu telah berkumpul menjadi roh-roh pendendam. Ia tidak boleh lengah dan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Setelah beberapa saat, ia menstabilkan luka Ning Xiaoling dan mendapati tangannya sangat dingin. Ia pun pergi ke kamar sebelah dan membawa selimut untuk membungkusnya. Suhu tubuhnya perlahan kembali normal, dan wajah Ning Xiaoling yang sedikit keriput pun berangsur-angsur mengendur. Ning Changjiu kemudian menyadari bahwa pipinya telah jauh lebih tirus dan tak lagi bulat dan semanis sebelumnya. Ia memindahkan kursi terakhir yang tersisa dan duduk di samping tempat tidur Zhao Xianger. Rambut Zhao Xianger yang berantakan tergerai di atas bantal seperti rumput laut. Pipi kirinya merah dan bengkak, bekas tamparan masih samar-samar terlihat, dan warnanya belum pudar. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan dengan lembut menyisir rambut yang menempel di pipinya, lalu meletakkan tangannya di wajahnya yang merah dan bengkak. Telapak tangannya terasa sedingin es, energi spiritualnya meresap, perlahan meredakan bengkak dan bekas luka. Saat ia melepaskan genggamannya, pipi Zhao Xianger hampir sembuh total, meskipun masih ada semburat merah samar, seperti bekas mabuk. Ning Changjiu menyelipkan selimut untuknya. Gerakannya membeku sesaat, seolah pikirannya sedang bergulat dengan sesuatu. Akhirnya, ia menekan sebuah pikiran, melepaskannya, dan menggeser kursi untuk duduk di luar. Malam itu gelap gulita. Ia bersandar di kursi kayunya, tak mampu menemukan energi untuk berganti pakaian yang berlumuran darah. Ia duduk sendirian, tercium bau darah yang pekat, menatap langit yang gelap gulita. Langit tak berbintang, dan cahaya bulan merah tua telah meredup jauh, seolah ia satu-satunya di dunia yang menunggu fajar yang tak kunjung datang. Ia duduk diam, memikirkan banyak hal. Bayangan terakhir di benaknya adalah Nyonya Bai berbalik dan berjalan menembus malam. Ia menyimpan kekhawatiran tersembunyi. Ia tahu Nyonya Bai tak akan pulih dalam waktu dekat, tetapi dalam ingatannya, ada sebuah pot pasir hijau tersembunyi di sampingnya. Pot apa itu? Ia mengira itu semacam kartu truf, tetapi mengapa ia tak menggunakannya bahkan ketika terdesak seperti itu? Kekhawatiran samar menyelimutinya bagai kabut, perlahan menyeret pikirannya ke bawah. Tepat saat ia hendak tertidur, sebuah suara bergema dari dalam kamar. Ning Xiaoling terbangun di atas futon yang terbuat dari beberapa kursi. Ia bergeser, lalu berguling ke lantai. Ning Xiaoling mengerang kesakitan, tak mengerti. Ia merasa seperti terbungkus dalam kepompong, seperti saat ia mengalami kesengsaraan batin yang mengerikan, hanya saja kepompong ini jauh lebih nyaman, lebih lembut, dan ia tak bisa menahan diri untuk berguling-guling. Ning Changjiu terbangun kaget oleh suara itu dan berbalik untuk melihat selimutnya, yang menggulung seperti bunga, berguling-guling di seluruh ruangan. Selimut itu berguling-guling beberapa kali sebelum tiba-tiba menghilang. Ning Changjiu, dipenuhi kekhawatiran, memaksakan diri untuk bangun, berusaha melawan rasa kantuk dan kelelahan, untuk memeriksa Ning Xiaoling. Kali ini, napas Ning Xiaoling lebih teratur dan lembut, seolah-olah hanya pusing karena terlalu banyak berguling-guling, dan ia pun tertidur kembali. Ning Changjiu mendesah, pikirannya berputar saat ia memikirkan Ning Xiaoling yang berputar-putar. Kepalanya berputar, dan dengan pikiran sadar terakhirnya, ia berbalik dan menutup pintu, lalu ambruk di samping Ning Xiaoling. Titik.
Titik titik titik. Di gang bersalju, pelindung tulang Nyonya Bai telah memudar, meninggalkan bekas luka besar yang tak kunjung sembuh di kulitnya, rona mengerikan pada wujudnya yang dulu cantik. Ia memasuki sebuah gang dan ambruk berlutut. Jika gadis yang menghunus pedang kembar itu bisa melancarkan serangan terakhir itu lagi, ia mungkin telah benar-benar terbunuh di medan perang, jatuh ke dunia bawah, abunya terbakar. Ia tak berani membayangkan hasil seperti itu. Belum lama ini, 5 pilar dewa yang megah menjulang ke langit, gemerlap bak glasir warna-warni, cahayanya yang cemerlang mirip mitos yang dirindukan semua orang. Kerajaan Tuhan yang baru, dalam logika mitos yang nyaris sempurna itu, telah membentangkan sudut terindahnya. Namun semua ini lenyap saat itu juga. Bagaimana mungkin kerajaan yang telah lama hancur dan berumur panjang itu dapat menopang rencana-rencana agung yang telah ia kejar selama bertahun-tahun? Ia meraih dan menyambar pot pasir hijau dari kekosongan di bahunya. Mencengkeram pinggiran pot, ia merangkak beberapa langkah, menggesek-gesekkan kakinya di salju, lalu bersandar di dinding, mendekap pot erat-erat. Momen panjang berlalu, mimpi dan kesadaran yang entah berapa kali ia rasakan. Lengannya yang tegang sedikit mengendur. Ia tak berani menatap luka pedang sedalam tulang yang mengerikan di dadanya, alih-alih menatap pot itu. Akhirnya, seolah lega, ia mendekapnya seperti guci anggur, pinggirannya yang kasar menempel di bibirnya, mendongakkan kepala, dan meneguknya sekaligus. Tak banyak rahasia di dalam guci pasir hijau ini. Isinya air sungai yang ia gunakan untuk memasak. Ia menyimpannya, berharap untuk selamanya mengingat rasa sakit hari itu, berharap penderitaan ini akan semakin murni, seperti anggur, hingga kerajaan Allah digenapi, ketika ia dapat meneguknya sekaligus. Namun kini, anggur perayaan itu terasa begitu muram. Air itu memang mengandung banyak spiritualitas, tetapi itu tidak cukup untuk menebus luka-lukanya. Ketika ia meminumnya, ia telah meneguk air sungai berpasir setinggi 30 cm. Saudari Bai, sesosok tiba-tiba muncul di sudut jalan. Titik. Nyonya Bai mendongak, menyipitkan mata terkejut melihat sosok yang tiba-tiba muncul di pintu masuk gang. Su Bai, melangkah ringan di salju, perlahan menghampirinya, lalu berjongkok dan berlutut di hadapannya. Nyonya Bai mencibir, kenapa kau berlutut di hadapanku? Aku hanya memanfaatkanmu selama ini. Jangan terlalu sentimental. Su Bai menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, Saudari Bai sangat baik padaku selama ini. Aku akan selalu mengingatnya. Nyonya Bai bertanya, tahukah kau apa yang baik dan apa yang buruk? Su Bai mengerucutkan bibirnya dan tidak menjawab. Tangannya terbenam di salju, menggenggam erat sebuah bola, melelehkannya sedikit demi sedikit. Rasa dingin menusuk tulangnya. Nyonya Bai bertanya, bagaimana kau bisa sampai di sini? Dalam ingatannya, dia berada di seberang jembatan panjang itu saat jembatan itu runtuh. Su Bai menjawab dengan jujur, saya menyeberangi sungai itu. Nyonya Bai terkejut. Ia menatapnya sejenak, lalu suaranya menjadi jauh lebih lembut. Ia berkata, apakah Anda tahu asal-usul Anda sekarang? Su Bai mengangguk, saya tahu. Nyonya Bai bersenandung, dan berkata, tapi Anda tidak perlu merasa bergantung pada siapapun. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengendalikan Anda. Kerajaan dewa telah runtuh, tetapi Fengdu, yang hanyalah kota mati, masih utuh. Sebagai penguasa istana Yama, Anda paling sedikit terpengaruh. Ini adalah berkah Anda. Su Bai mengangkat kepalanya, menatap Nyonya Bai, dan berkata dengan serius, saya tidak peduli dengan ini. Nyonya Bai bertanya, lalu apa yang Anda pedulikan? Su Bai berkata dengan lembut, Kakak Bai, ikutlah denganku. Ayo kita keluar dari kota bersama dan pergi ke tempat tak berpenghuni di hutan belantara selatan, oke? Aku akan melindungimu. Nyonya Bai terkekeh dan berkata, anak bodoh, kau adalah penguasa istana di sini sekarang, dan kau tidak bisa pergi sama sekali. Cahaya di mata Su Bai meredup drastis. Nyonya Bai terkekeh merendahkan diri dan berkata, lagi pula, bagaimana aku bisa keluar? Kau sudah lihat betapa banyak orang di kota ini yang masih ingin membunuhku. Begitu mereka pulih, aku tidak akan bisa kabur. Su Bai memejamkan mata dan tidak menjawab. Tubuhnya gemetar, seolah-olah ia terjebak dalam suatu pergumulan. Nyonya Bai menatapnya, nadanya yang tenang diwarnai dengan sedikit daya tarik. Kenapa kau tidak pergi dan membunuh mereka sekarang? Maka kau tidak perlu khawatir. Aku bisa perlahan-lahan menemukan cara untuk membantumu membebaskan diri dari kota ini. Lalu kita bisa pergi bersama, ke Nanzu, Middle Earth, Kerajaan Barat, atau bahkan tempat-tempat legendaris yang penuh keputusasaan, yang bisa kita jelajahi perlahan. Saat ini, tak seorang pun di kota ini yang sebanding denganmu. Jika kau menunda lebih lama lagi, semuanya akan terlambat. Su Bai menundukkan kepalanya, salju yang dipegangnya perlahan mencair menjadi air. Ia tak pernah menjawab, tetapi lengannya, yang terbenam di salju, terus gemetar. Nyonya Bai mengira ia sedang berjuang dan hendak menyampaikan beberapa kata persuasi lagi, tetapi kemudian Su Bai mengangkat kepalanya. Wajahnya berkerut, dan sesuatu tiba-tiba mengalir di matanya, langsung memenuhi matanya dengan air mata. Ia menatap wajah Nyonya Bai, yang kini kabur dalam pandangannya, dan terisak, Kak Bai, sampai kapan kau akan terus berbohong padaku?
Nyonya Bai mengamati kesedihan yang mendalam di wajahnya, dan kata-kata yang tertahan di bibirnya melayang lembut ke dalam gang bersalju. Ia kemudian teringat bahwa 5 tahun telah berlalu, dan Subai telah tumbuh pesat. Setelah apa yang dialaminya hari ini, ia bukan lagi anak laki-laki yang menuruti perintahnya. Ia telah hidup dalam kondisi yang menyedihkan selama bertahun-tahun, terseret ke dalam situasi ini oleh beberapa remaja, dan sekarang ia bahkan tidak bisa menipu anak yang telah dibesarkannya. Sungguh, ia telah hidup dalam kondisi yang menyedihkan selama bertahun-tahun, terseret ke dalam situasi ini oleh beberapa remaja, dan sekarang ia bahkan tidak bisa menipu anak yang telah dibesarkannya. Sungguh konyol. Ia tertawa dalam hati, melipat tangannya untuk menyembunyikan luka pedang yang mengerikan. Rambutnya yang panjang tergerai, menutupi tubuhnya seperti peti mati yang gelap. Subai mengulurkan tangan dan menghapus air mata dari wajahnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Nyonya Bai dengan sangat serius. Guru berkata kepadaku bahwa merebus tulang roh putih dalam sup dapat memberikan keabadian. Saudari Bai, kau telah banyak membantuku di masa lalu. Sekarang, aku ingin membalas budimu. Aku bisa memberimu keabadian. Berjanjilah padaku bahwa selama kau hidup, kau tidak akan membunuh lagi. Mata Nyonya Bai berbinar-binar, keserakahannya berkobar seperti api jahat. Ia menatap Subai, merenungkan kata-katanya, raut wajahnya memerah. Namun, tak lama kemudian, ia mencibir, cahaya di matanya padam. Ia bersandar di dinding, sedih. Tidak jelas apakah ia tidak bisa atau tidak mau menerima lamaran Subai. Ia hanya berkata, berapa harga tulang-tulang itu? Sup apa yang bisa dibuat darinya? Titik. Ketika Ning Changjiu terbangun, ia mendapati dirinya tertidur di tempat tidur, dengan sesuatu yang dingin melingkari lehernya. Ia menyentuhnya dan segera menarik tangannya. Itu adalah pedang. Dalam kegelapan, Zhao Xianger, yang kini mengenakan gaun putih longgar, duduk seperti hantu di samping tempat tidur, pedang tertancap di lehernya. Wajahnya yang dingin, entah sengaja ganas atau tidak, tampak agak menakutkan. Ning Changjiu, dengan jari-jarinya menjepit ujung pedang, mendorongnya ke samping dan berkata, Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Ratu Zhao membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika ini terbongkar, reputasi Anda akan rusak. Zhao Xianger mendengus, tangannya yang memegang pedang masih diam. Jujurlah, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Jika kau berani berbuat licik lagi, kau akan menderita sakit fisik. Ning Changjiu menghela napas dan berkata, Yang Mulia, tolong. Zhao Xianger menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, pertama, mengapa Anda tidur di lantai bersama Ning Xiaoling? Apa yang Anda lakukan padanya? Mengapa dia membungkus dirinya erat-erat dengan selimut seolah-olah dia ketakutan? Ning Changjiu tertegun. Pertanyaan pertama ini membuatnya bingung. Dia bertanya balik, tubuh adik perempuan dingin, dan saya membungkusnya dengan selimut. Adik perempuan hangat dan bahagia. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa dia takut? Zhao Xianger mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa Anda menekan tangan dan kaki Anda padanya? Ah, Ning Changjiu hanya merasakan sedikit sakit di kepalanya dan tidak dapat mengingat apapun. Dia berkata, saya merawat Anda tadi malam, lalu saya pingsan karena kelelahan. Bagaimana saya bisa tahu apa yang terjadi? Zhao Xianger bersenandung, tanpa mempertanyakan pernyataannya, dan bertanya, apakah Anda menggendong saya kembali tadi malam? Ning Changjiu mengangguk. Zhao Xianger terus bertanya, jelas kau yang menyelamatkanku, kenapa kau membiarkanku tidur di tempat tidur, tapi malah membiarkanmu dan adik perempuanmu tidur di lantai? Ning Changjiu berpikir dalam hati, pertanyaan macam apa ini? Apa kita harus berdesakan bertiga di satu tempat tidur? Kalau kita bangun seperti itu, pedang itu mungkin akan benar-benar menusuk leher kita. Ning Changjiu mengeluh dalam hati, tetapi ia berkata, Yang Mulia adalah orang yang berharga. Kau telah menyelamatkan nyawa kami sebelumnya, dan kaulah yang terluka paling parah. Wajar bagimu untuk tidur di tempat tidur. Zhao Xianger terus bertanya, lalu apa yang kau lakukan setelah aku pingsan? Ning Changjiu berkata dengan tegas, Yang Mulia, jangan remehkan aku. Aku selalu bersikap sopan. Zhao Xianger mencibir, benarkah? Ning Changjiu berkata, Yang Mulia terus memegang kerah bajumu setelah kau pingsan. Aku hanya menyalurkan sedikit energi spiritual kepadamu. Sama sekali tidak ada yang aneh. Zhao Xianger menatap matanya, dan senyum nakal muncul di wajah cantiknya, saya punya tahi lalat 1 inci di bawah tulang selangka. Jika tahi lalat itu terlihat orang lain, tahi lalat itu akan hilang dengan sendirinya. Mengapa setelah saya bangun, tahi lalat itu menghilang? Sambil berbicara, Zhao Xianger mencondongkan tubuh ke depan dan mendekatkan pedang ke lehernya. Ujung rok putih longgar dan kerahnya sedikit terkulai, memperlihatkan kulit yang lebih putih daripada rok putihnya. Tulang selangkanya yang diukir giok ramping dan sempurna, dengan warna salju dan pasir yang samar-samar. Dengan pedang di lehernya, Ning Changjiu mengikuti makna sebenarnya dari, tidak boleh terlihat, yang diajarkan oleh gurunya. Ia menatap matanya dengan tulus dan berkata, Yang Mulia, bisakah Anda menyingkirkan pedang itu? Wajah Zhao Xianger menjadi semakin dingin, berhenti bicara omong kosong dan beri saya penjelasan.
Ning Changjiu sedikit gugup. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada kesal, aku tidak ingat punya tahi lalat. Mungkinkah? Ketika ia mengatakan itu normal, Ning Changjiu menarik napas dingin. Bagaimana mungkin ada tahi lalat yang hilang hanya dengan sekali lihat? Mungkinkah gadis ini berbohong padanya? Benar saja, begitu pikiran ini muncul di benaknya, ia mendapati cibiran dan ejekan di mata Zhao Xianger semakin jelas. Ia membuka bibir tipis pucatnya dan berkata, hah, kau tidak ingat, lalu apa yang kau ingat? Ning Changjiu terdiam beberapa saat, lalu berkata, Yang Mulia, ini salah paham. Benarkah? Suara Zhao Xianger masih terdengar kekanak-kanakan. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, rambut panjangnya tergerai dan tergerai di dada Zhao Xianger. Lalu bagaimana dengan wajahku? Ning Changjiu terus berpura-pura bodoh, wajah. Yang Mulia membunuh Nyonya Bai dengan pedang, menyebabkannya terluka parah dan melarikan diri. Bagaimana mungkin ada rasa malu? Melihatnya masih berpura-pura bodoh, Zhao Xianger memutar pergelangan tangannya sedikit dan berkata dengan tenang, tangan mana yang menyentuhmu? Ia menatap Ning Changjiu sambil tersenyum. Pipinya yang halus bagaikan peri yang terbayang di malam hari. Gaun putih lembutnya membasuh pesonanya, hanya menyisakan keanggunan kamelia putih. Keduanya sangat dekat, yang seharusnya menjadi pemandangan yang indah, tetapi Ning Changjiu merasakan niat membunuh yang tiba-tiba meledak darinya. Meskipun ia tahu bahwa Ning Changjiu mungkin mencoba menakut-nakutinya, hatinya yang tegang selama berhari-hari masih terasa tegang, dan ia tak bisa menahan diri untuk sedikit gugup, apa yang akan Yang Mulia lakukan. Zhao Xianger berkata, jika kau menyentuh dengan tangan kirimu, tebas tangan kirimu, jika kau menyentuh dengan tangan kananmu, tebas tangan kananmu. Jika kau menggunakan kedua tangan, kau hanya bisa memegang pedang dengan mulutmu di masa depan. Ning Changjiu memohon, aku berguna. Zhao Xianger mendengus. Dingin, apa gunanya? Ning Changjiu berpikir sejenak, lalu berkata dengan tergesa-gesa, saya punya surat dari Yang Mulia. Hah? Zhao Xianger sedikit bingung, lalu berkata dengan dingin, surat apa? Kalau kau berbohong padaku, belum terlambat untuk mengaku sekarang. Ning Changjiu terhimpit pedang, dan ia tak berani bergerak banyak. Ia merogoh selimut dan menyentuh tubuhnya, lalu mengeluarkan sebuah surat berlumuran darah. Zhao Xianger tampak lebih serius, ia mengambil surat itu dan membuka lipatannya dengan satu tangan. Keheningan menyelimuti ruangan gelap itu. Ning Changjiu tak bisa melihat wajahnya melalui surat itu, tetapi ia bisa merasakan emosinya berubah drastis. Yang Mulia, melihat Zhao Xianger tak berbicara lama, Ning Changjiu bertanya ragu-ragu. Zhao Xianger sedikit menurunkan tangannya dan berkata, ketika aku membentuk roh yang diperoleh, Jiuyu mewariskan sebuah ingatan kepadaku. Ingatan itu mengatakan bahwa untuk menempa lautan Ki Rumah Ungu yang benar-benar unik, aku juga membutuhkan pil iblis besar dan beberapa benda tambahan. Ning Changjiu bertanya, pil iblis besar, pil iblis apa? Zhao Xianger tidak menjawab, tetapi melanjutkan, beberapa benda tambahannya adalah daun Changying, Huan Suelian, dan tulang bailing. Catatan, tulang bailing. Ning Changjiu terkejut, dan kilatan api melintas di benaknya. Banyak pikiran yang muncul ketika tiga kata itu muncul, iblis tulang Nyonya Bai, nama aslinya adalah Bailing. Mata Zhao Xianger tertuju pada segel terakhir untuk waktu yang lama. Ia juga menyadari banyak hal dan bergumam. Ibu sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi, lalu ia mengirim surat untuk menipu Ning Qinsui ke kota kekaisaran, untuk memaksa Nyonya Bai, yang berada jauh di kota Linhe di perbatasan negara bagian Zhao, untuk bergabung dalam permainan. Ibu tahu bahwa aku akan dapat menemukan beberapa petunjuk setelah badai, dan kemudian mengikuti petunjuk itu ke kota Linhe. Kota Linhe, tapi jika bukan karenamu, aku mungkin sudah mati hari ini. Mengapa kau pikir aku bisa melakukan semua ini? Suara Zhao Xianger terdengar lebih ringan, aku, jelas tidak bisa. Ning Changjiu juga mengerti bahwa daun Changying, Huan Suelian, dan pil iblis agung mungkin telah disiapkan untuknya, tinggal menunggunya untuk diambil. Semua yang dimilikinya hanyalah mengikuti alur yang telah diatur oleh permaisuri. Sama seperti dirinya di kehidupan sebelumnya. Ia merasa suasana hati Zhao Xianger perlahan-lahan memburuk. Meskipun tamparan Nyonya Bai yang menjambak rambutnya dan memukulnya telah hilang, rasa malu masih terpatri kuat di hatinya. Mungkin aku terlalu ikut campur. Jika aku tidak bertindak, Nyonya Bai mungkin tidak akan bisa membunuhmu, tetapi akan membantumu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ning Changjiu menghiburnya. Zhao Xianger teringat akan rasa ketidakberdayaan yang mendalam saat itu, tersenyum tipis, dan berkata, mungkin kau juga ada dalam perhitungan ibumu. Ning Changjiu mengangguk setuju, tetapi ia tidak berpikir demikian dalam hatinya. Dalam kognisinya, reinkarnasinya seharusnya adalah hasil kerja keras gurunya. Sehebat apapun wanita itu, ia takkan pernah bisa memperhitungkan segalanya. Ia lebih cenderung berpikir bahwa segala sesuatu yang tersembunyi adalah hasil dari banyak kebetulan setelah tata letak dan perencanaan sang master. Zhao Xianger menatap segel yang terukir, memegang rembulan dan membelah awan. Pikirannya bergerak sedikit, dan samar-samar ia merasakan sesuatu. Bibir dan alisnya sedikit menegang, dan matanya dipenuhi energi spiritual dan cahaya redup.
Di pupilnya yang seperti cermin, terdapat pantulan samar dari keempat kata ini. Ning Changjiu merasa aneh. Pemandangan ini persis sama seperti pertama kali ia mengamati dengan saksama ketiga kata jelek itu. Ia mengingatkannya, kamu lemah sekarang, jangan dipaksakan. Zhao Xianger berkata, obat untuk menyembuhkan penyakit jantungku ada di depanku, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Ning Changjiu menghela napas, obatmu lebih dari 3/10 racunnya. Zhao Xianger tidak mau mengaku kalah, dan kata-kata Ning Changjiu semakin membuatnya terpancing. Ia menatap segel itu dengan saksama. Jika ia bisa melihat kebenaran, apa gunanya racun itu menembus tulangnya? Dalam pandangannya, goresan keempat karakter itu terus meluas dan membesar, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 4 gunung batu yang tak terhitung jumlahnya. Pandangannya mencoba menembus pegunungan itu dan melihat langit serta laut di belakangnya. Dalam keadaan tak sadar, Zhao Xianger mengira ia melihat sesuatu, lalu dunia jungkir balik dan ia merasa pusing. Jari-jarinya mencengkeram surat itu erat-erat, dan kertas itu berkerut karena kekuatan yang luar biasa, hampir menghancurkannya. Ning Changjiu segera menggenggam ujung pedang dan menyingkirkan pedang panjang yang teracung di lehernya. Mata Zhao Xianger berkilat, dan tubuhnya goyah. Ia mengerang, tubuhnya melunak dan jatuh ke tanah. Keempat kata itu menguasai pikirannya, lautan Qi-nya mendidih hebat seperti gunung yang terbakar dan laut yang mendidih. Dalam keadaan kabur, ia melihat sosok berapi-api menghadap ke arahnya, warna-warna apokaliptiknya terkikis abis. Gaun merahnya berkobar bagai api, rambutnya yang panjang bagaikan api, dan burung-burung besar berbulu merah mengapitnya bagai kupu-kupu darah yang menari-nari. Hati Zhao Xianger berdebar melihat sosok bayangan itu. Ia tiba-tiba menerjang ke depan, mencoba memeluk bayangannya di lautan kesadarannya yang runtuh. Ibu, Zhao Xianger menerjang ke depan, lengan terlipat, kesombongan dan ketegaran di matanya tersirat sedikit kelemahan. Namun, tak ada seorang ibu di hadapannya. Ia hanya memeluk Ning Changjiu, tanpa sadar membenamkan kepalanya di jantung Ning Changjiu. Lautan kesadaran yang bergejolak membuat tubuhnya yang sudah lemah kejang-kejang, dan ia pun pingsan lagi. Obat ini sungguh kuat. Ning Changjiu menatap surat yang tergenggam erat di antara jari-jarinya dan tersenyum getir. Zhao Xianger memeluknya erat seperti hewan yang terluka dan beristirahat, tubuhnya yang lembut menempel di dadanya. Rambutnya yang panjang dan terurai tergerai, setengah menutupi wajahnya yang pucat, dan napasnya yang lembut menggelitiknya. Ning menatap pipinya lama sekali, mengingat rona merah samar kemarin. Ia mencubitnya dan berkata dengan kesal, kalau belum sembuh, diam saja. Kau masih memegang pedang, macan kertas. Siapa yang kau coba takuti? Meskipun pemandangan itu indah, jika Zhao Xianger tiba-tiba terbangun, ia takut Zhao Xianger akan mengejarnya dengan pedangnya. Ia menyelipkan lengannya ke belakang Zhao Xianger, menangkup punggung kurusnya dan memutar tubuhnya, berniat membaringkannya di tempat tidur, lalu memanggil Xiaoling, yang telah menghilang, untuk merawat gadis keras kepala ini. Namun, ia hanya berhasil melakukan langkah pertama dan terakhir dari rencananya. Tepat saat tangannya melingkari punggung Zhao Xianger, pintu terbuka. Ning Xiaoling berdiri di pintu, memegang sepotong daging berpola seputih salju. Ia menatap pemandangan di ruangan itu dengan kaget dan berkata, kakak senior, jadi kau orang seperti ini. Ning Xiaoling sepertinya sudah berdiri di luar ruangan cukup lama, dan ia juga mendengar gumaman Ning Changjiu tadi. Kau benar-benar menggunakan obat pada kakak Xianger. Ning Xiaoling menatapnya tak percaya dan berkata dengan marah, kakak senior, aku salah menilaimu. Pantas saja kau tidur denganku pagi ini. Kau memang kakak senior seperti ini. Ning Changjiu berpikir, adik perempuan, dengan tubuhmu yang kecil, niat buruk apa yang mungkin kumiliki? Ning Changjiu ingin menenangkannya terlebih dahulu, adik perempuan, dengarkan penjelasanku. Namun Ning Xiaoling tidak memberinya kesempatan untuk membela diri dan membanting pintu lalu keluar dengan marah. Ruangan kembali hening. Zhao Xianger masih berbaring dengan lembut di dadanya. Wajah mungilnya yang cantik membuatnya sedikit marah. Ia merentangkan tangannya dan menariknya ke tempat tidur. Ia mencubit wajahnya lagi, dan setelah sedikit hukuman, ia menutupinya dengan selimut, turun dari tempat tidur, dan mengusirnya keluar. Ning Xiaoling, yang membawa sepotong daging sapi, tidak pergi jauh. Ia duduk di tangga, memegangi pipinya, merajuk. Ning Changjiu duduk di sebelahnya, melihat daging di tangannya, dan tersenyum, jadi, adik junior pergi berburu. Ning Xiaoling berkata, ya, aku tidak menyangka kakak senior juga berburu di kamar. Ning Changjiu tersenyum dan menghiburnya, menjelaskan seluk-beluk kejadiannya. Ning Xiaoling mendengarkan dengan skeptis dan memasang ekspresi curiga. Ning Changjiu menghela napas dan berkata, bahkan kakak senior pun tidak bisa dipercaya. Ning Xiaoling menjawab, aku bisa percaya padanya, tapi adik Xianger sangat cantik, dan kakak senior sangat pemarah. Aku, Ning Changjiu menepuk kepalanya, menyela, kau pikir kakak senior seperti ini? Aduh, percuma saja aku bersikap baik padamu. Ning Changjiu berdiri dan berpura-pura pergi. Ning Xiaoling ragu sejenak, lalu mengikutinya membawa daging. Meraih lengan bajunya, ia berkata, baiklah, Xiaoling akan membuatkanmu kaldu untuk menyehatkanmu.
Ning Changjiu menghela napas, biar aku saja. Sapi ini telah membantu kita semasa hidup. Jangan kita siksa tubuhnya setelah mati. Ning Xiaoling mencubit lengannya dan berkata, kakak senior, cari tahu cara mengalahkan monster tulang itu. Aku akan membuatkanmu kaldu tulang. Ning Changjiu setuju dengan enggan. Setengah jam kemudian, Ning Xiaoling muncul dari dapur, berdebu dan kotor. Selama itu, Ning Changjiu mengawasi Zhao Xianger sambil memikirkan rencana untuk membunuh Nyonya Bai. Jembatan Neihe telah runtuh, dan mata air kuning, meskipun merupakan penghalang, tidak dapat menahan mereka lama-lama. Kini setelah Fengdu rampung, meskipun statusnya jauh melampaui prototipe kerajaan dewa yang seharusnya, kota itu menjadi kota yang independen dari dunia fana. Kota itu memiliki langit dan buminya sendiri, bulannya sendiri. Oleh karena itu, jiwa-jiwa yang mengembara di sini tak akan pernah bisa melihat cahaya, terperangkap seumur hidup, bukan sebagai hantu pengembara, melainkan lebih seperti tahanan yang sedang dihukum. Ia tak yakin apakah Zhao Xianger, yang memegang 9 bulu, mampu menembus kegelapan malam, tetapi kalaupun bisa, ia mungkin tak akan mau. Ia akan memilih tempat ini untuk konfrontasi terakhirnya dengan Nyonya Bai. Pertama, kota Linhe adalah bagian dari wilayah Zhao. Ia ingin menebus nasib karakter, Xiang, dan ia tak boleh menyerahkan kota ini kepada siapapun. Kedua, penghinaan yang ditimbulkan oleh Nyonya Bai terlalu dalam untuk ditanggung. Bagaimana mungkin gadis sesombong ini bisa menoleransi hal ini? Selama Nyonya Bai benar-benar musnah, rasa malu ini tak akan terhapus. Terlebih lagi, ini juga arah yang ditunjukkan oleh ingatan warisan 9 bulu. Tulang roh putih. Selain makhluk-makhluk mistis yang hampir abadi, adakah makhluk di dunia ini yang benar-benar hidup selamanya? Ia memikirkan namanya sendiri, terkekeh meremehkan diri sendiri, lalu menghunus pedangnya dan meletakkannya di atas lututnya. Ning Xiaoling meraih segenggam salju, menyeka debu dari wajahnya, lalu menyendok kaldu harum itu ke dalam mangkuk. Dia menyeruput sedikit minumannya, merasa cukup puas, lalu dengan gembira membawa 2 mangkuk ke dalam ruangan. Ning Changjiu merasa keahlian memasak Ning Xiaoling cukup baik, tetapi ia lebih banyak memuji sapi gila itu, yang dianggap setengah dermawan, bahan-bahannya terlalu bagus, sehingga tak mudah dilempar. Dalam aroma kuah yang kaya, hidung Zhao Xianger yang tak sadarkan diri sedikit berkedut. Ning Changjiu meletakkan sumpit dan sendoknya, tersenyum pada adik perempuannya, lalu mengambil pedang di pangkuannya, berjalan ke tempat tidur Zhao Xianger, dan mengalungkan pedang itu di lehernya sebelum ia terbangun. Ketika Zhao Xianger terbangun, ia merasa lehernya dingin. Ia mengerutkan kening, merasa jari-jarinya masih membelai amplop itu, dan teringat adegan yang ia lihat sebelum ia koma, dan kepalanya kembali sakit. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu, jawablah dengan jujur, agar tidak menderita sakit fisik, kata Ning Changjiu. Zhao Xianger yang tadinya berbaring di tempat tidur. Setelah mendengar kata-kata Ning Changjiu, ia berbalik dan menatapnya dengan tenang dan mata jernih. Ning Changjiu bertanya, pertanyaan pertama, apa yang kau lihat dalam 4 kata itu, dan mengapa kau tiba-tiba pingsan? Zhao Xianger tidak menjawab, hanya mengucapkan satu kata, 3. Hah. Ning Changjiu tertegun. 2. Kata Zhao Xianger tanpa ekspresi. Ning Changjiu bereaksi. 1. Nada suara Zhao Xianger sedikit meninggi, seolah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ning Changjiu memanfaatkan kesempatan itu, dengan marah menarik pedangnya, membantunya bangun dari tempat tidur, dan berkata, aku hanya bercanda dengan Nona Zhao, tolong jangan tersinggung. Ning Xiaoling tak kuasa menahan tawa, berpikir bahwa ia harus mengingat kejadian ini dan memberitahu gurunya ketika ia kembali ke gerbang gunung. Setelah selamat dari bencana hari ini, Ning Xiaoling tampak dalam suasana hati yang baik, terutama setelah berhasil memasak semangkuk sup daging sapi. Ia bahkan lebih percaya diri dan, terlepas dari saran kakak laki-lakinya, pergi untuk memasak semangkuk nasi lagi. Di meja, Ning Xiaoling menyajikan nasi yang telah ia masak, bulir-bulirnya tampak montok. Ning Changjiu menggigit nasinya terlebih dahulu. Nasinya masih setengah matang. Ia tak berkata apa-apa, hanya memuji keterampilan memasak adik perempuannya. Zhao Xianger ikut menggigit, mengunyah dalam diam sejenak, lalu berkata, aku kenyang. Ning Xiaoling bertanya-tanya mengapa kakak Zhao begitu sehat meskipun makannya sangat sedikit. Dalam beberapa tahun, ia mungkin akan sehebat guru. Maka ia pun mengambil sumpitnya. Ruangan itu hening sejenak. Ning Xiaoling yang pertama berbicara, memecah keheningan. Kakak, bagaimana kalau kau bercerita padaku? Ning Changjiu berpikir dalam hati bahwa meskipun tingkat Zhao Xianger mungkin lebih rendah sekarang, ia masih memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Ia bertanya, apa yang ingin kau dengar, adik? Ning Xiaoling tersenyum licik dan berkata, aku ingin mendengar beberapa cerita tentang pemuda yang bertahan dalam penghinaan dan kesulitan. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk mencibir, mengira gadis kecil itu sedang mengisyaratkannya lagi. Ia berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, kalau begitu, akan kuceritakan kisah seorang pemuda malang yang ditindas seorang wanita muda, tetapi kemudian bergabung dengan tentara, menjadi jenderal, dan menjadikannya budak.
Zhao Xianger mengerutkan kening, samar-samar merasakan sesuatu, lalu berkata dengan dingin, "Diam." Ruangan itu kembali hening. Setelah mereka bertiga selesai makan, Ning Changjiu bertugas membersihkan piring-piring. Setelah itu, mereka bertiga duduk bersama dan mulai mendiskusikan cara cepat memulihkan tenaga dan menyeberangi mata air kuning untuk membunuh Nyonya Bai sebelum ia pulih juga. Zhao Xianger, dengan alam tertinggi di antara ketiganya, tentu saja menjadi harapan terbesar mereka. Namun ia menundukkan kepalanya, dan setelah hening sejenak, ia berkata, sepertinya ada yang salah dengan Jiu Yu. Sebelumnya, ia telah mengendalikan jiwanya, Jiu Yu, melalui serangkaian pembantaian dan luka, dan akhirnya, Nyonya Bai, di puncak kejayaannya, menusuk tubuhnya dengan paku tulang, membuatnya terluka parah. Kini, ia hanya bisa memelihara jiwanya di dalam rumah ungu. Sekalipun ia memanggilnya, ia hanya akan berada dalam kondisi yang lemah. Ning Changjiu sudah mempertimbangkan hal ini. Tanpa kendali Jiu Yu, peluang keberhasilan mereka melawan Nyonya Bai setidaknya 30%. Yang terpenting, mereka telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dengan menerobos wilayah kekuasaan Fengdu, yang secara efektif membakar kapal-kapal mereka dan memutus jalur mundur mereka. Dan sekarang, aura mematikan yang melekat di kota itu mengancam untuk mengubah semua orang menjadi hantu. Bahkan mereka yang memiliki kemampuan kultivasi luar biasa pun akan terpengaruh secara halus, dan mereka tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran panjang melawan Nyonya Bai. Bagaimana denganmu, kakak senior? Apakah kau punya solusi? Ning Xiaoling menatapnya penuh harap. Zhao Xianger juga menatapnya. Ning Changjiu bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan merasakan aura tubuhnya dan seluruh dunia. Ia berkata, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di hatiku, dan ingin keluar dan menelan malam ini. Zhao Xianger mendengarkan kata-kata misteriusnya dan bertanya, roh bawaan. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, mungkin. Zhao Xianger bertanya, jika ada jiwa bawaan, seharusnya itu muncul saat memasuki alam mistik. Ning Xiaoling berbisik, kakak senior, kau benar-benar belum memasuki alam mistik. Petik 2. Zhao Xianger bertanya, berapa lama lagi sampai aku mencapai alam Suan? Ning Changjiu berkata, hanya sehelai rambut lagi. Zhao Xianger mengerutkan kening dan berkata, sehelai rambut lagi. Mengapa kau tidak cepat berlatih? Ning Changjiu berkata, aku khawatir aku tidak punya cukup waktu untuk berlatih sendiri. Zhao Xianger menggigit bibir bawahnya dan bertanya, lalu apa yang ingin kau lakukan? Ning Xiaoling bersemangat dan berseru, berlatih kultivasi ganda dengan saudari Xianger. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, menepuk dahinya, dan berkata, jangan bicara dengan kakak dan adikmu mulai sekarang. Mereka akan berpengaruh buruk padamu. Kemudian, sambil menatap Zhao Xianger, ia berkata dengan sungguh-sungguh, semoga Nona Zhao bisa memberiku pukulan di masa depan. Zhao Xianger menyilangkan lengannya, bibir merah muda pucatnya melengkung sedikit ke atas, dan dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu yakin? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.